Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Praktikum Fisika Dasar. Dan sekarang kita akan melakukan praktikum modul 1, yaitu tentang pengukuran panjang dan massa. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi kontak person yang ada di layar. Nah, kita juga akan membahas apa sih tujuan dari praktikum modul 1 ini. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu mengukur besaran panjang dan massa dengan berbagai alat ukur. Terus, mahasiswa mampu membaca alat ukur panjang dan massa. Lalu, agar mahasiswa mampu menghitung nilai rata-rata hasil pengukuran, ketidakpastian pengukuran, dan persentase error perhitungan pada tiap-tiap data pengukuran. Nah, untuk teori dasarnya, dalam dunia fisika, melakukan pengukuran atau percobaan merupakan hal terpenting untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Dalam melakukan percobaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, pasti akan mempunyai hasil yang berbeda. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang dapat diukur atau besaran dengan sesuatu yang telah ditentukan sebagai patokan atau satuan. Nah, pengukuran panjang harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat. Perhatikan di lingkungan sekitar kita. Pengukuran panjang dilakukan oleh penjahit pakaian, pekerja bangunan, pengukur tanah, atau pembuat kunci. Nah, masing-masing profesi tadi itu membutuhkan alat ukur yang berbeda. Namun, pada hakikatnya mereka semua melakukan pengukuran panjang dan masing-masing pekerjaan tadi membutuhkan ketelitian yang berbeda, sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Dan di lingkungan sekitar kita sering mendapati berbagai kegiatan menimbang massa benda, seperti menimbang telur, beras, kapasitas muatan truk, bahkan menimbang emas. Semua kegiatan tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda. Namun pada hakikatnya, semua kegiatan ini merupakan pengukuran massa. Masing-masing pengukuran membutuhkan ketelitian yang berbeda, sehingga alat ukur yang digunakan pun berbeda pula. Nah, dalam pengukuran ada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya dengan satu kali saja. Nah, dalam pengukuran tunggal, nilai benar atau X0 merupakan nilai pengukuran itu sendiri, di mana setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berdekatan atau disebut skala terkecil. Nah, untuk menentukan ketidakpastian dari pengukuran, kita bisa gunakan rumus di bawah ini, yaitu delta X sama dengan X0 dikali setengah NST, di mana delta X merupakan ketidakpastian pengukuran dan NST merupakan nilai skala terkecil alat ukur. Nah, maka penulisan yang tepat nih pada setiap pengukuran adalah seperti berikut, yaitu L sama dengan X0 kurang lebih delta X, di mana L merupakan panjang benda dan X0 merupakan nilai sebenarnya dari pengukuran. Setelah tadi ada pengukuran tunggal, sekarang ada pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat berbeda-beda jika dilakukan berulang kali. Nah, dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dan hasil pengukuran. Nilai rata-rata dari suatu kelompok data adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, nilai rata-rata umumnya digunakan untuk mengevaluasi data dengan cepat. Nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data dan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di dalam sekelompok data. Nah, pada pengukuran berulang kita menggunakan rumus perhitungan nilai rata-rata, hasil pengukuran, dan ketidakpastian pengukuran. Nah, persamaannya seperti berikut. Ada delta X sama dengan 1/N akar N sigma XI pangkat 2 minus sigma XI pangkat 2 per N minus 1. Dan X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar merupakan rata-rata hasil pengukuran, delta X merupakan ketidakpastian pengukuran, lalu sigma XI
merupakan jumlah data hasil pengukuran dan N adalah banyaknya pengulangan dari pengukuran tersebut. Nah, hasil pengukuran baru dapat dinyatakan benar jika harga besaran yang diukur dilengkapi dengan batas-batas penyimpangan dari hasil pengukuran tersebut. Toleransi atau batas penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah ketidakpastian. Nah, nilai ketidakpastian ini bermanfaat dalam mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan percobaan. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastiannya disebut dengan ketidakpastian mutlak. Jadi makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun mendekati kebenaran. Sedangkan dalam pengukuran berulang, untuk menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan adalah dengan mencari ketidakpastian relatif, yang apabila ditulis matematis adalah sebagai berikut. Nah, ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X dikali 100%. Nah, ada aturan yang harus kita ketahui untuk menentukan berapa banyak angka yang bisa dicantumkan. Yaitu yang pertama, ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. Yang kedua, ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka. Dan yang ketiga, ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Nah, jika nilai ketidakpastian terlalu besar, ada kemungkinan percobaannya yang salah. Jika terjadi hal demikian, maka percobaan harus diulang kembali dengan berbagai cara. Misalnya, mengulang pengukuran beberapa kali dengan lebih teliti atau mengganti alat-alat percobaan dengan alat yang lebih tinggi batas ketelitiannya atau lebih akurat. Nah, untuk mencari nilai deviasinya dapat ditentukan dengan persamaan akar kuadrat dari ragam rata sampel, yaitu S sama dengan akar 1 per N dalam kurung N kurang 1, sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2, di mana S merupakan standar deviasi, N adalah jumlah data, XI adalah data ke I, dan X bar merupakan rata-rata. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus mengetahui apa saja yang harus ada dalam praktikum. Yang pertama ada balok kayu, pipa paralon plastik, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan juga timbangan digital. Nah, untuk teman-teman, ini akan ada video tentang praktikum yang akan kita lakukan. Mohon disimak. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktikum percobaan pertama dengan menggunakan mistar untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok. Kita akan melakukan 3 kali percobaan pengukuran. Sekarang kita akan mengukur panjang pada balok A sebagai objek pertama. Kita melakukan pengukurannya sebanyak 3 kali. Kemudian kita mengukur tingginya sebanyak 3 kali juga. Lalu kita mengukur lebarnya. Lalu kita akan mengukur pada objek yang kedua, yaitu balok B. Kita ukur panjangnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian tingginya. Lalu kita mengukur lebarnya juga sebanyak 3 kali. Lalu kita melakukan pengukuran pada balok C. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan pengukuran panjang, tinggi, dan lebarnya sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan mengukur media terakhir, yaitu balok D sebanyak 3 kali
untuk panjang, tinggi, serta lebarnya. Kemudian, kita akan melakukan percobaan kedua dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dan kedalaman pipa. Nah, untuk jangka sorong sendiri, kita harus memastikan terlebih dahulu sebelum menghitungnya bahwa jangka sorongnya sudah terkunci sehingga nanti posisi pada benda tidak berubah. Pada jangka sorong ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama adalah angka-angka yang berada di tengah dengan nilai dari 0 ke 1 adalah 1 cm. Dan untuk skala noniusnya adalah angka-angka yang di bawah yang kecil dengan nilai dari 0 ke 1 itu sebesar 0,5 mm. Nah, untuk membacanya kita lihat skala utama itu patokannya berada di angka 0 skala nonius. Seperti kita lihat pada percobaan 1, skala utamanya menunjukkan pada angka 4,5. Dan untuk skala noniusnya kita lihat garis yang paling sejajar antara skala nonius dan skala utama. Pada percobaan ini bisa kita lihat bahwa yang paling sejajar ada di angka 6. Berarti skala noniusnya sebesar 0,30 mm. Nah, untuk hasilnya kita bisa menambahkan antara skala utama dengan skala nonius. Berarti 4,5 cm ditambah 0,30 mm menjadi 4,530 cm. Seperti percobaan-percobaan sebelumnya, kita akan melakukan 3 kali percobaan untuk pengukuran ini. Nah, ini adalah percobaan yang kedua pada pipa yang pertama. Nah, ini hasilnya untuk percobaan yang kedua. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Nah, ini dia hasil dari percobaan yang ketiga untuk pipa yang pertama. Lalu kita akan mengukur diameter pipa yang kedua. Nah, ini hasil dari percobaan yang pertama pada pipa yang kedua. Ini hasil percobaan yang kedua pada pipa yang kedua. Nah, ini hasil percobaan yang ketiga. Lalu kita akan mengukur kedalaman pipa yang pertama. Dikunci terlebih dahulu sebelum membacanya. Nah, ini hasil dari percobaan yang pertama.
Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua untuk mengukur kedalaman dari pipa yang pertama. Nah, ini dia hasil dari percobaan yang kedua. Nah, ini hasil dari percobaan yang ketiga. Sekarang kita akan mengukur kedalaman pipa yang kedua. Sampai mentok, langsung dikunci. Kemudian kita lihat ini hasil dari percobaan perhitungan kedalaman pipa yang kedua. Ini percobaan yang pertama. Lalu kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nah, ini hasil dari percobaan yang kedua. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Nah, ini dia hasil dari percobaan yang ketiga. Sekarang kita akan melakukan percobaan menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur kapasitor sebagai objeknya. Di sini sudah ada mikrometer sekrup dan kapasitor. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama pada kapasitor yang pertama. Kita akan mengukur tingginya terlebih dahulu. Kita putar sampai tidak bisa sampai mentok. Lalu kita kunci. Oke, untuk membacanya sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki dua skala, yaitu skala tetap atau skala utama yang tidak bisa digerakkan dan skala non-nihusnya atau skala putar. Nah, untuk skala tetapnya sendiri adalah bernilai 0,5 per stripnya. Jadi apabila di sini 0, maka di bawahnya adalah 0,5, kemudian garis atasnya bernilai 1. Jadi berkelipatan 0,5 di setiap garisnya. Karena nilai skala utama ditunjukkan oleh garis yang paling dekat dengan skala putar, nah di percobaan ini kita terlihat bahwa yang ditunjukkan adalah 18,5 karena garis yang di bawahnya sudah terlihat. Nah, untuk skala non-nihusnya kita lihat dari garis yang berhimpit atau sejajar dengan garis horizontal di garis utama, yaitu di angka 24. Nah, untuk cara membacanya itu seperti jangka sorong, kita tinggal menambahkan skala utama dengan skala non-nihusnya. Berarti tadi 18,5 ditambah 0,24 yaitu 18,74 mm. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pada diameter kapasitor yang pertama. Lalu kita ukur diameternya. Nah,
Nah, sampai tidak bisa diputar lagi. Nah, bisa kita lihat skala utamanya itu menunjukkan pada angka 7. Lalu skala noniusnya itu berada pada angka 5. Jadi, nilai dari diameter objek yang pertama itu sebesar 7,5 mm. Nah, karena kita harus melakukan percobaan sebanyak 3 kali, kita akan mengukur ulang untuk tinggi dan diameter pada kapasitor yang pertama. Ini hasil dari pengukuran ketinggian menggunakan mikrometer dari kapasitor yang pertama, percobaan yang kedua. Kita akan mengukur diameternya lagi. Nah, ini hasil dari percobaan kedua mengukur diameter kapasitor yang pertama. Sekarang kita mengukur kembali tingginya untuk percobaan yang ketiga. Ini percobaan ketiga pengukuran diameter pada kapasitor yang pertama. Lalu kita akan melakukan pengukuran tinggi dan diameter pada kapasitor yang kedua sebanyak masing-masing 3 kali. Nah, ini hasil percobaan pertama pada kapasitor yang kedua. Ini percobaan kedua untuk mengukur ketinggian kapasitor yang kedua. Nah, ini hasil yang ketiga, percobaan yang ketiga. Sekarang kita akan mengukur diameternya sebanyak 3 kali. Ini yang pertama, percobaan pertama. Oke, kita putar ulang hasilnya.
Ini hasil dari percobaan yang kedua. Sekarang kita lakukan percobaan yang ketiga. Lalu kita akan mengukur ketinggian dan diameter pada kapasitor yang ketiga. Kita ukur tingginya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini dia hasil percobaan yang pertama. Oke, kita ukur lagi. Nah, ini dia hasil percobaan yang kedua. Sekarang ini hasil percobaan yang ketiga. Oke. Sekarang kita akan mengukur diameternya sebanyak 3 kali. Nah, ini percobaan yang pertama. Nah, bisa dilihat kita longgarkan, lalu kita rubah sedikit posisinya. Nah, ini hasil dari percobaan yang kedua. Sekarang kita akan lihat hasil pengukuran percobaan yang ketiganya untuk diameter kapasitor yang ketiga. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pada balok kayu dengan menggunakan timbangan digital masing-masing 1 kali. Kita akan melakukan pengukuran pada balok A terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sana nilainya. Kemudian pada balok B, lalu pada balok C, dan balok D. Nah, teman-teman, itu dia video praktikum Fisika Dasar Modul 1 tentang pengukuran panjang dan massa. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.